Jadi teman-teman, yang membedakan volatilitas di tahun 2020 dan sebelum 2020 adalah, jadi 2020 sampai saat ini tuh aku ngelihat volatility ini driven by retail ya. Jadi driven by retail. Beda kalau yang dulu-dulu sebelumnya itu by institution. Gerakannya lebih banyak investor besar yang menguasai di market, sehingga lebih mudah diprediksi gitu. Tapi meskipun demikian, ketika mereka buang barang, ketika mereka mau profit taking, itu juga akan jadi jatuhnya dalam. Tapi setidaknya tuh volatilitas dalam jangka pendeknya tuh nggak seperti sekarang. Nah, di tahun 2020 kemarin, terutama pada masa-masa profit taking seperti di bulan September, di akhir Desember, itu volatility sangat tinggi sekali, dan termasuk juga saat ini. Tapi teman-teman, kalau saya perhatikan untuk saat ini market sudah mulai membaik ya. Jadi market sudah mulai membaik, ini sudah mulai ibarat pesawat itu sudah mulai manasin mesin lagi gitu. Meskipun demikian, kita belum bisa terlalu bersenang hati atau belum boleh terlalu euforia dulu ya, belum boleh terlalu euforia dulu selama IHSG masih tertahan resisten 6.400 dan juga 6.476-nya gitu. Jadi teman-teman, ya itu mesti diantisipasi juga ya. Oke, mungkin hasil investasi teman-teman juga sangat varias sekali. Yang masuk di bulan Maret pastinya cuan udah banyak banget, dan jujur saya sendiri banyak masuk itu kalau investing di bulan September gitu. Nah, kalau teman-teman masuk di bulan September juga pasti udah cuan. Tapi kalau teman-teman masuknya di Desember akhir atau mungkin Januari akhir kemarin, ini agak-agak rough portofolionya, mungkin ya ada yang udah hijau, ada yang masih merah, ada yang oranye atau kuning gitu ya. Jadi teman-teman tetap semangat, gitu aja dari saya. Dari kemarin manasin mesin mulu, iya lama ya, aku juga maunya cepet. Tapi biasanya nih teman-teman, kalau konsolidasinya cukup panjang, biasanya itu juga akan cukup bagus gitu. Sebelum kita bicara banyak hal tentang perekonomian, malam hari ini lebih ke ekonomi bersama dengan narasumber kita, Ibu Telisa Valianti, Chief Economist dari BRI Dana Reksa Sekuritas. Saya mau bahas dulu tentang kondisi IHSG dan beberapa saham. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu mengingatkan saya untuk memberikan disclaimer. Apa sih disclaimer buat teman-teman yang baru bergabung? Disclaimer itu sebagai gimana ya kalau saya ngomongnya? Disclaimer itu sebagai suatu pengingat, istilahnya pengingat akan adanya resiko. Dengan memberikan disclaimer, artinya kami berusaha untuk lebih taat pada anjuran dari regulator, yaitu Bursa Efek Indonesia, terhadap semua edukator ya, terhadap semua edukator saham gitu, atau capital market, apapun jenis investasinya. Jadi disclaimer bukan sebagai bentuk kayak wah kamu takut disalahin atau gimana, enggak, tapi sebagai salah satu bentuk governance kita. Di dalam setiap kali kita sharing tentang saham harus ada disclaimer. Dalam pasar saham ada risiko yang harus diantisipasi teman-teman semuanya. Semua yang kita bawakan di sini sifatnya adalah edukasi, dan sebaiknya kita tetap pelajari ya, tetap pelajarin. Oke. Aduh, jatuh. Oke. Saya coba untuk bahas tentang IHSG dulu. IHSG ini seperti perkiraan kemarin masih bergerak terkonsolidasi antara 62 sampai dengan 6450, masih di situ-situ aja. Jadi kalau teman-teman nanya, wah masih manasin mesin terus IHSG-nya, ya emang benar, memang masih consolidating. Nah, gimana dengan Amerika, bursa Amerika? Nanti kita akan bahas beberapa sentimennya ya. Bursa Amerika sendiri diperkirakan malam hari ini akan bergerak stagnan, flat ya. Dan IHSG besok juga akan masih bergerak stagnan juga, jadi masih sideways juga gitu. Oke. Saham-saham gimana nih? Kita coba bahas 12 saham blue chip dulu ya. Jadi 12 saham blue chip itu start dari 4 perbankan besar. Yang lama sudah tidak saya bahas, karena kalau kebanyakan bahas itu juga nanti bosen gitu. Oke. Saya akan bahas dari BCA dulu.
BCA saat ini lagi berada di area support. Wah, kok di support terus? Iya, memang sejak tanggal 9 Maret kemarin dia dekat area support 33.000. Untuk BCA ini buat saya ini adalah portofolio investasi yang super jangka panjang banget dan nggak mentradingkan ini. Jadi kita beli waktu itu maksimal 30.000 berapa ya waktu itu di November. Ini untuk investasi jangka panjang gitu, sekitar 30-an ribu lebih juga gitu. Terus kemudian BBRI mungkin detailnya bisa dilihat di Mtrade ya. BBRI ini udah duluan mantul dari supportnya tapi masih consolidating antara range 4550 sampai dengan 4900 gitu. Ada yang nanya ini apakah kasus Asabri mempengaruhi pergerakan market? Iya, gak tahu juga. No comment ya soal itu gitu. BMRI gimana? Kalau BCA dan BRI secara valuasi itu udah fair value. Bank Mandiri masih sedikit terdiskon secara valuasi, cuman udah agak-agak nanggung juga. Terus BBNI ini juga udah menurut saya udah posisi nanggung secara teknikal ya. Nah, ini yang menarik ketika BCA dan BRI turun ke support, justru malah BNI-nya tuh udah naik dan kena resisten. Jadi agak nanggung kalau masuk ke BNI sekarang. Nah, justru malah saya melihat untuk saham perbankan kecil-kecil ini menarik dan nanti yang kita akan mau bahas bersama dengan narasumber kita Ibu Telisa ya. Oke. Jadi untuk saham-saham kecil seperti yang saya udah infoin kemarin, ini ada saham BJTM, Mtrade sih udah beli maksimal buy-nya di angka 845 ya. Jadi kita udah tinggal nge-hold aja gitu. Nah, selain BJTM, ini kalau teman-teman ngikutin selama beberapa hari terakhir, beberapa hari terakhir nih kita ada bahas tentang perbankan second liner. Hopefully juga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya meskipun nggak sedetail di Mtrade. Kalau di Mtrade bisa sampai detail sampai semuanya level pembatasan risiko dan lain-lain. BRIS masuk radar kita juga, masih masuk radar dan masih menarik. Untuk targetnya dalam jangka pendek bisa ke level 3.000, ini dalam waktu dekat banget. Nah, ini saya ada sebut beberapa hari terakhir buat teman-teman yang bosen investasi, ini mungkin bisa jadi pilihan untuk trading gitu ya. Kemudian BNGA tuh kita juga udah beli sampai maksimal level beli kita di 1110 waktu itu, cukup bumpy juga, tapi aku melihat meskipun ini agak-agak slow tapi masih menarik untuk BNGA. BJTM naik, kenapa BJBR nggak naik? Coba ya. BJBR udah naik duluan. BJBR malah justru udah naik duluan selama 4 hari perdagangan terakhir ini dan udah kena resisten gitu, teman-teman. Saya cuma mau update juga untuk sektor properti. Sektor properti ini saya pribadi nggak jual-jual meskipun dia stagnan. BSDE ini kena resisten jangka pendek, mungkin bisa dikasih koreksi sampai level 1200-an. Tapi aku nggak jual-jual ini BSDE ya. Ini sangat menarik sekali gitu. Terus kemudian untuk CTRA, P1 dan juga SMRA ini juga masih menarik. Demikian juga dengan saham-saham properti lainnya. Kalau ASRI, LPKR, kemudian APLN itu biasanya geraknya belakangan, tapi sekali gerak dia lebih cepat gitu. Oh sorry, aku kelupaan bahas untuk 12 blue chip ya. Tadi sempat bahas 4 perbankan dulu, terus kemudian aku mau bahas untuk blue chip yang lainnya. TLKM hari ini sektor telekomunikasi manggung ya. Mtrade ada di, kita beli dari tanggal 4 Maret kemarin. Hari ini tadi juga ada kita remind lagi maksimal di harga 6.000. Kita udah ngehold, udah beli duluan itu teman-teman. Terus kemudian selain ISAT apalagi ya, saya coba cek dulu ya. Untuk ISAT ini masih ada upside. Excel kita juga terbeli maksimal 2210 sejak 18 Februari. Sideways-nya lumayan lama, sekarang udah mulai berbunga sedikit gitu. Kalau untuk ISAT dalam jangka pendek tuh dia bisa menguji level tadi 6425 sebenarnya udah dijebol breakout, tapi terlalu cepat. Jadi kalau saya perhatikan seandainya besok ada koreksi dikit ya normal-normal aja. Kalau dia breakout dari 6400
ya 6425 atau 6400 ISAT ini bakalan bisa lanjut uptrend. Cuman sekali lagi teman-teman, saya kasih disclaimer ya, ini bukan sebagai satu perintah beli dan jual, jadi sebaiknya dipelajarin lagi. Resiko fluktuasinya untuk ISAT cukup tinggi. Nah, resiko fluktuasi yang agak rendah ada di TLKM. Tadi kan saya mau bahas untuk 12 blue chip ya, balik lagi ke blue chipnya TLKM ya. Jadi habis BCA, BRI, BMRI, BBNI, terus sekarang saya mau bahas TLKM. TLKM ini juga di area support minornya, tapi dia konsolidasi gitu. Kalau TLKM ini lebih cocok buat investasi jangka panjang. Tapi kalau buat trading dia agak kurang, buat saya sih kurang menarik ya, lebih menarik untuk saham-saham yang kecil-kecil tadi gitu. Terus selain TLKM apa ya? 1, 2, 3, 4, 5, kita masuk ke saham-saham defensif. Saham-saham defensif yang secara fundamental memang super strong banget ya. Memang super strong banget kalau untuk saham defensif, tapi malah nggak naik-naik gitu. Kenapa sih sebenarnya? Nah, ini juga salah satu anomali yang terjadi di tahun 2020 kemarin ini. Kenapa? Karena investor besar, investor institusi sejak bulan Januari kemarin ya, sejak bulan Januari itu mereka sepertinya appetite mereka masih pada saham-saham yang sifatnya siklikal ya. Jadi mereka masih mencari saham-saham yang sifatnya siklikal atau turnaround gitu. Tapi teman-teman, sekali lagi, jika Anda punya saham ICBP, Indofood, HMSP, GGR, mereka kayak gitu, KLBF itu perusahaan-perusahaan yang sangat bagus sekali. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, kecuali Anda mau cuan cepat. Nah, kalau cuan cepat, pilihan sahamnya bukan pada saham investing. Investing itu rentang waktunya lebih dari 1 tahun. Kalau mau cuan cepat ya pada saham-saham yang kecil itu tadi gitu. ICBP ini dia udah naik selama 4 hari berturut-turut dan sudah kena resisten jangka pendeknya. Udah kena resisten di 8.600 untuk ICBP. Jadi ada kemungkinan akan ada sedikit koreksi lagi. Buat teman-teman yang punya duit berlebihan dan mau simpan untuk jangka panjang, nyicil beli simpan ya, bolehlah masuk di sini. Tapi sekali lagi disclaimer teman-teman, karena banyak yang marah-marah katanya saya rekomendasi HMSP turun 15% dan seterusnya. To be perfectly honest, I bought that stocks too, dan saya juga masih simpan dan juga masih dalam posisi minus 15% itu. Tapi saya nggak apa-apain karena memang saya sudah tahu bahwa tujuannya untuk investasi jangka panjang. So, just manage the expectation sesuai dengan karakter dari saham tersebut. Indofood dan ICBP itu sangat mirip sekali ya. Indofood dan ICBP itu sangat mirip sekali. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu aja gitu, antara Indofood atau ICBP. Nah, nanti saya akan bahas untuk saham-saham yang lainnya, juga saham blue chip ataupun saham perbankan yang lainnya. Tapi sebelumnya saya akan invite dulu Ibu Telisa dari BRI Danareksa Sekuritas. Beliau adalah Chief Economy Valianti. Halo Bu. Oke, halo, selamat malam, Mbak. Selamat malam Bu Telisa, apa kabar? Mungkin kameranya ini ya, Baik. posisinya bisa agak ditengahin dikit ya. Ya, very nice. Iya. Sebelumnya makasih banyak Bu Telisa udah berkenan buat hadir nemenin kita malam hari ini buat belajar lebih dalam tentang perekonomian ya, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia gitu. Nah, Bu Telisa, sebelum kita mulai, saya mau sampaikan satu disclaimer lagi buat teman-teman sebagai salah satu wujud governance dan kita juga mematuhi anjuran dari IDX untuk para edukator. Ya, jadi pasar saham mengandung resiko dan teman-teman, acara malam hari ini sifatnya edukasi dan kami IM-Trade, Elon May dan juga BRI Danareksa Sekuritas tidak ada keterkaitan manajemen apapun. Semuanya hanya untuk edukasi aja. Oke, Bu Telisa, sebelum nanti saya bahas lebih lanjut untuk saham-saham lagi, kita penasaran nih dengan kondisi perekonomian sekarang gimana? Gitu. Jadi untuk kondisi saat ini bagaimana? Izin teman-teman, komentarnya saya off dulu karena nutupin wajah cantik Bu Telisa. Jadi kalau mau nanya ke kolom question ya. Oke.
Oke, ini seneng banget malam hari ini bisa gabung dengan teman-teman milenial nih ya kebanyakan dan dengan Mbak Ellen yang sangat fresh. Tadi seru banget ya Mbak bahas sahamnya, jadi pengen beli deh. Ya, jadi apa tadi benar seperti yang Mbak sampaikan, edukasi itu memang sangat penting ya. Dan kemudian kalau kita bicara ya, emang pasar saham itu ya naik, pasti ada naik turunnya. Apapun investasi itu nggak mungkin untung terus, rugi terus ya, pasti ada volatilitasnya. Jadi kalau kita lihat sekarang perkembangan ekonomi makro kita, contoh ini saya mau bicara pasar yang lain ya, selain pasar saham yang belakangan ini mengemuka, itu adalah rupiah kita yang belakangan ini cukup melemah ya, karena kalau kita lihat ternyata pemulihan ekonomi Amerika itu memang agak menimbulkan sideways-nya pasar saham kita dan kemudian juga mempengaruhi juga di pasar nilai tukar kita, pasar mata uang ya. Nah, kenapa? Karena banyak investor sudah mulai beralih kembali lagi ke dolar, kembali lagi ke aset-aset Amerika Serikat. Memang karena seiring dengan pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang ternyata lebih cepat daripada yang diduga. Jadi salah satu yang menonjol banget itu adalah pasca kemarin disetujuinya paket 1,9 triliun US dollar di Amerika. Nah, itulah kemudian ada imbasnya, kita agak saham agak sedikit sideways, ada capital outflow sedikit di pasar obligasi kita, kemudian juga apa tuh namanya, rupiah kita belakangan ini sentimennya agak melemah ya. Terakhir ini kita sudah berada pada posisi di Senin itu 14.402 per US dollar dari kurs yang ada di Gisdor. Nah, ini menunjukkan bahwa memang pulihnya ekonomi Amerika tuh memiliki dampak kepada perekonomian Indonesia. Tapi tetap kita secara fundamental sebenarnya ekonomi Indonesia tuh oke, cuma ini memang ada sentimen-sentimen yang mungkin dalam jangka pendek lah ada. Jadi ya jangan khawatir teman-teman, juga artinya bahwa naik turunnya ekspektasi tadi Mbak sampaikan itu memang wajar ya. Tapi yang penting sebenarnya perekonomian Indonesia tuh dijaga fundamentalnya. Secara fundamental Indonesia tuh masih oke potensinya. Cuma memang dalam jangka pendek suka adalah apa namanya, efek-efek ekspektasi akibat apa yang terjadi di negara lain seperti itu. Terutama Amerika yang memang sebagai negara besar gitu Mbak Ellen. Oke, oke. Kalau bicara tentang taper tantrum sendiri gimana Bu ini? Resikonya gimana? Nah, benar sekali. Mungkin Jadi bisa yang dikhawatirkan. jelasin dulu kali ya, taper tantrum itu apa? Teman-teman mungkin banyak yang belum tahu. Saya langsung aja Iya, nanya iya. nih. Iya, betul-betul. Jadi kalau taper tantrum itu kan, tapering itu kan sebenarnya exit dari stimulus ya. Jadi kan tadinya banjir banget nih likuiditas. Makanya kan salah satu saham kita juga naik karena banjir likuiditas juga dari quantitative easing yang ada di negara-negara yang mengalami krisis di luar negeri. Kemudian itu juga mengalir ke Indonesia capital inflow-nya. Nah, itu kemudian itu biasa berbalik ketika mereka sudah mulai pulih. Nah, mereka kembali ke negara asalnya dana-dana tersebut gitu. Terutama ke negara maju. Ini biasanya kan antara negara maju versus negara emerging market. Nah, Indonesia kan emerging. Negara maju itu kan Amerika, Eropa. Nah, Amerika, Eropanya kan sudah mulai pulih, khususnya Amerika ya. Nah, itu dana-dana banyak yang kembali. Kemudian karena mulai dikurangi stimulusnya, dan kemudian bank sentral di negara-negara maju ini sudah mulai akan berencana menaikkan suku bunga acuannya setelah sebelumnya sangat rendah suku bunga acuannya. Nah, karena suku bunga acuan negara itu rendah, kan ada spread tuh suku bunga antara negara maju sama negara berkembang termasuk Indonesia. Nah, Indonesia kan tinggi. Nah, oleh karena itu banyak yang mencari obligasi Indonesia. Nah, tapi sekarang obligasi di Amerikanya udah mulai mau naik lagi nih. Treasury yield, yield Treasury Amerika kan sudah mulai ada kenaikan seiring dengan pulihnya ekonomi Amerika. Nah, itu dana-dana itu mengalir kembali ke sana sedikit-sedikit gitu. Nah, itu jadi makanya itu disebut sebagai tapering off. Nah, tantrum itu apa? Tantrum itu kan sesuatu yang seperti bencana atau apa. Jadi supaya lebih heboh namanya jadi dikasih. Awalnya tuh tapering off aja. Sebenarnya tapering off itu tadi yang tadinya stimulus kemudian diketatkan. Nah, itu namanya tapering off begitu. Nah, terus kemudian dikasih kata tantrum, taper tantrum. Jadi artinya sesuatu yang menyebabkan volatilitas, karena itu kemudian investor kan jadi berbalik gitu. Nah, itu yang menimbulkan gejolak gitu di pasar keuangan khususnya di negara-negara emerging. Makanya Pak Hatip Basri ya, mantan Menq kita pernah kemarin aja baru beberapa kira-kira awal pertengahan Maret itu membuat suatu kajian yang di refer di majalah Ekonomis itu mengingatkan mengenai Indonesia adalah bagian dari 5 negara emerging yang fragile terhadap taper tantrum ini. Beliau sudah merimain sih hati-hati ya dengan taper tantrum ini kayak gitu. Jadi ya kewaspadaan aja sih sebetulnya bahwa ya dalam sejarah-sejarah finansial krisis Indonesia termasuk 5 negara yang fragile five, misalkan
bersama dengan negara-negara Amerika Latin seperti Meksiko, Afrika Selatan, Turki gitu. Nah itu diingatkan karena kita termasuk dari Fragile Five gitu. Tapi ya itu tadi pemerintah sudah acknowledge tentang ini dan sudah menyiapkan juga berbagai macam antisipasi gitu. Jadi sebenarnya ya untuk para millennials ini untuk berinvestasi antisipasinya tetap ada, tapi bukan berarti menurunkan ya minat untuk investasinya ya. Jadi artinya investasinya oke, cuma mungkin perlu lebih tadi seperti Mbak Ellen sampaikan lebih diteliti lagi, lebih dipertimbangkan lagi mungkin seperti itu. Oke. Sekarang kalau kita bicara tentang resiko di market ya, tentang taper tantrum itu sendiri atau dikuranginya stimulus sehingga yang tadinya banjir likuiditas, terus kemudian dananya banyak kembali ke negara asalnya, itu satu tantangan. Kemudian tantangan yang kedua seperti yang kita sering bahas akhir-akhir ini tentang kenaikan US Treasury Bond Yield 10 tahun versus dengan sentimen positif yang memang sudah diantisipasi oleh banyak analis di awal tahun kemarin kan market outlook-nya 2021 ini bagus banget gitu ya. Jadi seperti contohnya vaksinasi dan sekarang grafik COVID-19 juga sudah mulai turun, Omnibus Law dan aturan-aturan turunannya sekarang udah ada DB 0% dan lain-lain. Ini kalau menurut Ibu gimana melihat perekonomian dan juga pasar saham secara khusus? Ada sentimen positif, ada sentimen negatif, tarik-tarikan ini dampaknya gimana ke market dalam jangka pendek, kurang dari 1 bulan, jangka menengah sekitar 3 bulan, dan jangka panjang sampai 1 tahun lebih. Wah, ini lengkap nanyanya. Satu paket ya. Belum saya ditanya teman-teman retail juga. Ya, jadi memang benar Mbak, bagus sekali tadi view-nya bahwa kita harus melihat jangka pendek, menengah, dan panjang ya. Itu jadi kita lebih lengkap di situ. Nah, kalau jangka pendek memang efeknya itu biasanya sentimennya lebih ke dominan yang negatif biasanya ya. Tadi kan karena ternyata gini, pemulihan ekonomi Amerika sendiri itu kayaknya tuh lebih cepat daripada yang diperkirakan. Karena IMF juga langsung merevisi proyeksi untuk Amerika sendiri tuh lebih tinggi lagi seperti itu. Jadi lebih cepat gitu loh. Ternyata vaksinasi di Amerika berjalan baik. Terus juga paket stimulus yang tadinya 1,9 ini masih diragukan. Artinya waktu itu kan ya kita tahu lah political instability di Amerika ya beberapa saat terakhir ini. Nah ternyata itu disetujui. Nah itu begitu disetujui langsung tuh market agak bergejolak karena artinya kalau pemulihan ekonomi 1,9 itu disetujui, Amerika tuh cepat sekali pulihnya gitu. Berbeda dengan Powell gubernur bank sentral The Fed itu Jerome Powell. Jerome Powell itu di awal-awal di akhir Desember itu masih bilang kita nggak mungkin nih 2021 itu naikin bunga, kita masih akan berada pada view untuk menjaga inflasi kita yang di tingkat 2% jangka panjang sehingga kita juga belum mencapai itu gitu loh. Ternyata di bulan-bulan Maret ini Amerika inflasinya sudah mulai meningkat, artinya ada peningkatan daya beli, pengurangan pengangguran, dan itu ternyata lebih cepat gitu. Nah inilah yang kemudian market agak kaget, agak di luar prediksi karena di akhir tahun Powell pernyataannya di FOMC meeting itu Federal Open Market Committee itu masih bilang bahwa the Fed itu belum akan menaikkan lah di 2021 seperti itu. Nah ternyata Treasury bonds-nya kan sudah mulai naik nih. Ada bentar lagi kan minggu ini FOMC meeting. Jadi saya juga sudah mempelajari ini ada kebetulan pidato dari Governor Laird Bernard yang di Amerika pada tanggal 2 Maret 2021 ya tentang US Economic Outlook and Monetary Policy and Update. Jadi kalau di sini dibilang bahwa ternyata vaksinasi cukup menjanjikan, perkiraan ekonomi telah meningkat signifikan. Putus. Oke. Sekarang gimana? Udah sekarang udah. Gimana Mbak sekarang? Oke. Ya. Udah oke. Oke. Jadi kembali lagi tadi ceritanya ini update mengenai FOMC meeting ya. Minggu ini akan ada FOMC meeting. Nanti kita lihat lagi pernyataan Powell seperti apa. Karena kita lagi menunggu banget Mbak itu sangat mempengaruhi nih. Di dalam jangka pendek nanti Powell ngomong apa, ini akan mempengaruhi nih harga saham kita siap-siap aja minggu ini. Tapi ada bocoran sedikit nih Mbak, saya tadi baru dapat nih kan baru rapat di government juga. Karena saya tim di pemerintah juga Mbak untuk kalau kita early warning kalau ada apa ya. Nah ini kita juga ada bocoran dari pernyataan yang dari Mr. Governor Laird Bernard itu terkait US Economic Outlook dan Monetary Policy. Jadi memang di dalam pidato itu disampaikan bahwa perkiraan ekonomi Amerika ternyata meningkat secara signifikan. Kemudian dalam beberapa minggu terakhir vaksinasi di Amerika juga telah meningkat ya, partisipasi angkatan kerja
ada perbaikan juga ya. Nah itu jadi ada beberapa hal positif. Kemudian juga ada dorongan dari sisi fiskalnya dan kemungkinan inflasi akan naik di atas 2%. Jadi kan awalnya Powell di Desember tuh bilang Amerika tuh masih akan di dalam range 2% inflasinya sehingga belum akan naikin bunga. Tapi ini dari bocoran pidatonya nih inflasi kemungkinan akan naik sementara di atas 2% dalam basis 12 bulan. Jadi ada kemungkinan inflasi akan ada peningkatan. Tapi di akhir-akhir itu masih ambigu sih. Dia bilang kalimatnya adalah saat ini perekonomian masih jauh dari tujuan baik dalam hal lapangan kerja. Jadi untuk lapangan kerja belum semengembirakan yang diharapkan dan akan membutuhkan waktu untuk mencapai kemajuan substansial lebih lanjut. Lapangan pekerjaan masih belum membaik seperti yang diharapkan. Kami harus bersabar untuk mencapai hasil yang ditetapkan dalam panduan kami. Jadi ini agak ada ambigu. Jadi kayak mereka masih agak dovish ya kalau kita melihat dari bocoran ini. Jadi ya masih uncertain juga gitu apakah akan mulai menaikkan atau tidak. Nah, tapi itu dalam jangka pendek sebetulnya. Itu biasa lah ya di market itu dalam jangka pendek itu ada. Nah, tapi kita harus lihat juga bagaimana ekonomi Indonesia yang tadi kan setimba tarik menarik ya. Jadi Amerikanya, tapi di satu sisi jangan lupa pemulihan ekonomi Amerika itu ada positifnya yaitu trade kita itu mulai meningkat. Nah, ekspor kita kan trade balance kita lumayan bagus kemarin. Amerika itu adalah pasar terbesar kedua setelah Cina untuk ekspor kita. Dan ekspor Indonesia ke Amerika, khususnya untuk CPO dan beberapa produk tertentu, itu mengalami peningkatan. Jadi artinya ada potensi-potensi dari pemulihan ekonomi Amerika. Apalagi kan kalau mereka mendapatkan stimulus, pasti demand terhadap produk-produk Indonesia juga mengalami peningkatan. Jadi di dalam jangka menengah sih harusnya ini berdampak positif, karena melalui jalur perdagangan. Cuma di dalam jangka pendek, agak ada sedikit ke pasar uang, obligasi dan saham itu pasti ada ya. Tapi dalam jangka menengah dengan sebaiknya membaiknya fundamental ekonomi kita dan pertumbuhan ekonomi kita nanti di kuartal 1 diharapkan ya seenggak-enggaknya mulai positif ya. Maunya sih pemerintah itu positif lah ya di kuartal 1 2021 meskipun memang masih ada perdebatan apakah positif atau masih negatif tapi negatifnya makin kecil. Tapi ya harapannya positif lah. Nah, kalau ekonomi kita positif di kuartal pertama itu saya rasa tuh bisa saham kembali pulih ya pasar keuangan kita. Jadi kuncinya sebenarnya apapun yang di global kita nggak bisa intervensi. Jadi Amerika mau membaik atau tidak itu kan di luar kekuasaan kita ya. Artinya hal yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki fundamental ekonomi kita. Jadi kalau ekonomi kita oke, sektor real kita bergeliat, ya seharusnya fundamental saham juga menjadi oke gitu. Jadi di sini memang tadi ada positif negatif, tapi pemerintah juga terus berusaha untuk melakukan intervensi agar tadi hal-hal yang negatif tadi bisa diantisipasi. Jadi pemerintah terus sekarang menggenjot mengupayakan agar kuartal 1 ini kita bisa positif, apalagi nanti kuartal 2 gitu bisa pulih lebih cepat, terutama tadi seperti Mbak sampaikan kan katalisnya tuh vaksinasi dari bagaimana manfaat dari Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, nanti ada Omnibus Law sektor keuangan juga. Pokoknya berupaya bekerja keras untuk mengantisipasi tapering off ya. Besok juga kalau tidak salah ada rapat di government juga rencananya ya, tapi baru rencana sih bahwa kita juga akan antisipasi. Jadi government juga sudah mengantisipasi hal ini gitu. Seperti itu Mbak Ellen. Jadi menarik banget ya. Di dalam jangka ya. Tuh. Gimana Mbak? Ya, lanjutin dulu Ibu, silakan. Silakan nggak apa-apa. Ya, nggak, tadi kan mau menutup kesimpulan aja, karena kan Mbak bilang tadi pendek, menengah, panjang. Kalau pendek mungkin dampak negatif ke pasar keuangan itu lebih terlihat memang di dalam pendek, tapi saya yakin di dalam jangka, ya pendek itu kurang dari 1 bulan lah ya. Setelah 1 bulan, kan juga emerging market mana lagi sih yang potensi gitu loh. Oke lah sentimen pertama, tapi nanti uang itu juga akan berpikir lagi. Maksudnya artinya selain kembali ke negara asalnya, juga emerging market Indonesia itu selama ini masih cukup potensial karena masih memiliki potensi-potensinya kan. Jadi selama kita masih memelihara interest rate diferensial, kemudian juga menjaga sovereign rating kita, selama sovereign rating kita tidak terdowngrade, ya harusnya Indonesia tetap menjadi pilihan karena Indonesia tuh punya pasar, punya market size, punya potential growth gitu. Jadi artinya investor asing juga tetap, apalagi kalau kita bisa memanfaatkan Undang-Undang Cipta Kerja, FDI kita juga bisa mengalami peningkatan, nah itu harusnya juga positif ke portfolio kita akhirnya. Jadi artinya bahwa ya itu dalam 1 bulan terakhir ini oke lah ya, misalkan memang agak ada penurunan
Tapi kemudian nanti saya yakin di bulan April, apalagi April itu nanti dana-dana pemerintah tuh sudah mulai mengucur Mbak, seperti bansos itu digenjot, terus proyek-proyek infrastruktur, SWF ya yang kemarin itu digenjot, itu harusnya sih Indonesia terus bisa pemulihan ini bisa menciptakan opportunity gitu loh. Kalau di dalam jangka pendek sedikit ya, tadi seperti Mbak sampaikan, rugi dulu deh ministry, tapi in the long run kan tadi kita melihatnya gitu. Ya, itu agak susah Bu. Kalau retail, saya sendiri kan sejak tahun 2009 sampai 2019 itu kan lebih banyak trading ya, karena kan saham-saham udah naik banyak. Mungkin di 2008 akhir aja waktu itu sempat beli buat investing, sehingga banyak teman-teman yang kenal saya sebagai trader juga. Jadi ketika kemarin di 2020 mulai ada beberapa saham yang kita investasiin, ya penyesuaian gitu. Ini terima kasih banyak Bu Telisa, tadi sangat-sangat mencerahkan sekali nih. Jadi saya bisa memberikan satu jawaban buat teman-teman. Ada pertanyaan dari Theo DRCSS. Apakah perlu mengurangi dana di saham untuk mewaspadai tapering tantrum? Sebenarnya kalau kita ngelihat tren di pasar saham ini naik turunnya, itu saya melihatnya pergerakannya tuh sekitar 3 bulanan. Seperti yang saya udah pernah katakan, bottom di Maret, kemudian naik tinggi 35% sampai puncaknya di Agustus, turun di September. Dari September bottom naik lagi sampai sekitaran Desember, berarti sekitar 3 bulan lagi, itu 35% juga. Dan it's time turun dari puncak ke bawah di September, dari puncak ke bawah di Desember atau Januari kemarin, ya kayaknya Januari deh, itu turunnya tuh 10%. Jadi kayak patternnya tuh 35-10 kayak gitu. Nah, saya nggak tahu apakah dihitung dari bottom 1 Februari kemarin. Saya ingat banget kenapa, karena di situ bottom dan kemarin kita sempat ada buy beberapa saham untuk investing juga ya. Apakah saham-saham ini, apakah IHSG akan naik 35%, habis itu turun lagi? Kita kalau ngelihat dari bottomnya pada bulan Februari kemarin, bulan Februari saya coba cek ya, pada bottomnya 1 Februari sempat di bawah angka 5.800. Sekarang ini sudah naik sekitaran 10% ya, hampir 10%. Bottomnya ada di angka 5735. Sekarang di angka 6.309. Ya, sekitaran udah 10%. Apakah akan naik 35%? Saya perkirakan sih kayaknya enggak ya, karena kemarin udah naiknya kencang banget. Kalau 35% itu berarti dari bottom itu IHSG bisa sampai ke angka 7.700, dan which is ini sebenarnya over, kalau menurut saya over ekspektasi di situ. Buat saya sih IHSG sampai akhir tahun ini target pesimis 7.000, target optimisnya ada di 7.250 gitu. Jadi perkiraan saya ini mungkin naiknya nggak akan sampai yang 30% gitu, kemungkinan 20%-an aja, sekitar angka 6.800-an sampai 7.000 itu bisa ada koreksi lagi gitu. Bulan apa kira-kira? Kalau tadi melihat yang disampaikan oleh Ibu Telisa bahwa pada bulan April ini ada sentimen positif, yaitu bansos dikucurkan, SWF dikucurkan, dan mendekati dengan bulan Lebaran ya Ibu ya, mendekati Lebaran. Saya rasa mungkin sekitaran bulan Mei itu akan terjadi satu profit taking, di mana investor-investor tuh udah masuk dari bottom ya, dari Januari dan Februari. Saya cuma mau kasih kesimpulan satu jawaban buat Theo DRCSS dan juga buat teman-teman semuanya. Jangan panik, jangan khawatir. Fokusnya saat ini kita cuma satu aja, cari saham yang masih di bawah gitu. Jadi jangan FOMO, jangan euforia cari saham yang di atas. Investor itu ibarat orang ini, pemeran utama di film. Menangnya belakangan. Kalau orang Jawa bilang, lakon menangnya carry. Ya, jadi menangnya belakangan gitu loh ya. Jadi kalau teman-teman mau trading ya for having fun, oke-oke aja. Kayak beberapa hari ini kita ada trading juga, saya lupa. Jujur saya lebih banyak di investingnya ya. Kalau trading tadi ada jualan
agro 9-14%, Mika 4-5%, Imas 4-8%, kayak gitulah kira-kira lagi banyak cuan 1-2 hari ini gitu. Jadi teman-teman, saya tetap sarankan untuk investing. Jadi investing tuh sekarang apa sih yang lagi murah? Kalau second linernya, aku suka banget tuh sekarang di highlight ya teman-teman ya. 16 Maret 2021, tapi disclaimer on, ini kesukaanku, Anda mau ikut terserah, nggak ikut juga terserah. Konstruksi. Ya, saya sangat suka sekali WSKT untuk SWF Story. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kok SWF Story sahamnya turun terus? Sebenarnya udah naik banyak gitu. Ya kan investor mau profit taking. Dan ketika investor udah profit taking, mereka buyback juga gitu. Nah, selain konstruksi, saya juga melihat sektor retail, seperti contohnya Ramayana, itu yang juga saya tabung dari tahun lalu untuk investasi gitu. Dan kemudian juga untuk sektor komoditas ya, untuk menunjang perekonomian, untuk menunjang kegiatan manufaktur baik di Indonesia dan di China. Nah, sekarang kita mau bahas tentang bansos nih, Bu Telisa. Ya, kalau bicara tentang bansos sendiri, ini kira-kira sektor apa ya Ibu ya yang bakalan diuntungkan? Sorry Bu. Sorry Bu, aku belum menjawab pertanyaan tadi, banyak ngomong, belum aku simpulkan. Theo DRCSS, intinya kamu nggak usah panik, nggak usah khawatir. Yang harus kamu khawatirkan adalah kalau beli saham yang udah naik terus, itu aja. Jangan terlalu banyak beli di atas, beli yang di bawah. Terus kemudian saham-saham defensif seperti contohnya ICBP, Indofood, GGRM, HMSP, KLBF. Sekarang tuh memang masih di bawah dan perkiraan aku sudah cukup bottom dan akan ada rotasi sektoral. Itu aja teman-teman. Jadi kalau ada investasi jangka panjang, just be patient. Untuk nggak sampai setahun, beberapa bulan aja. Tapi kalau saham defensif itu bisa lebih dari setahun. Oke, silakan Ibu bicara tentang bansos, dampaknya gimana ke sektor apa yang diuntungkan. Mungkin kalau boleh pengen ngebantu juga Mbak, penasaran nih, bantuin nambahin tambahan untuk Mbak Theodor atau akun Theodor tadi. Pertanyaannya bagus banget, memang banyak ditanyakan juga sih. Jadi gini, saya juga pengen memberikan tambahan. Tadi taper tantrum 2013 kan itu memang kayaknya agak mengerikan dibandingkan dengan taper tantrum yang sekarang. Jadi ada sedikit perbedaan. Taper tantrum yang sekarang ini nanti lebih bisa diantisipasi karena kita pernah mengalami. Kalau dulu kan kita belum gitu loh. Nah, jadi kita udah lebih anticipate. Jadi jangan terlalu khawatir karena satu, pemerintah sendiri udah acknowledge dan kemudian berusaha melakukan langkah-langkah antisipasi. Kemudian yang kedua, liquidity saat ini cukup ample di domestik sendiri. Karena kalau di waktu 2013, liquidity kita agak ini. Kalau di sekarang justru dalam kondisi pandemi ini kan, misalkan pertumbuhan M2 kita di perbankan cukup tinggi, dana pihak ketiga juga di perbankan itu masih ample gitu. Jadi di pasar uang antar bank juga. Jadi artinya jangan terlalu khawatir. Jadi mungkin justru dengan ada saham misalkan agak turun ya, beberapa tadi yang seperti Mbak sampaikan, justru saatnya membeli mungkin ya, dalam arti dalam kondisi sekarang nanti kan akan dengan seiring pemulihan ekonomi kita di kuartal 2 dan 3 kan otomatis nanti akan ada peningkatan lagi gitu, sehingga itu menjadi potensial ke depan. Jadi saya tadi ada disclaimer juga bahwa itu tidak menjadi ini, cuma sebagai ekonomis bahwa taper tantrum yang sekarang mungkin tidak seberat waktu taper tantrum 2013, tapi artinya tetap kita perlu waspada. Itu aja sih Mbak. Waspada itu bukan berarti kita mengurangi minat investasi ya. Artinya kita lebih lebih didalami lagi. Dan kemudian tadi strateginya berarti harus lebih matang lagi, bukan mengurangi investasinya mungkin, tapi memperkuat strategi memilih investasi yang lebih tepat gitu. Jadi artinya lebih teliti lagi gitu loh dalam memilih ini. Mungkin tidak mengurangi investasinya, tetapi lebih smart lagi gitu untuk mencari peluang-peluang tadi gitu. Dan saya yakin peluangnya tadi masih ada. Oke, tentang bansos. Oke, jadi memang pemerintah juga terus menggenjot selain bansos Mbak di dalam dana pen. Dana pen itu dinaikkan pemerintah tuh sampai beberapa kali Mbak. Jadi awalnya dulu mau diturunkan dibandingkan dengan tahun ini. Akhirnya sekarang malah cenderung lebih tinggi daripada tahun sebelumnya ya, 699 triliun. Jadi nah, salah satu yang mau ditingkatkan itu adalah tentu yang sektor kesehatan, Mbak. Ternyata anggaran kesehatan ini banyak melebihi daripada ekspektasi. Jadi artinya untuk vaksin dan sebagainya itu memang perlu peningkatan di situ. Nah, bansos sendiri itu kurang lebih hampir sama dengan tahun lalu dan itu terus memang kemarin sedikit ada keterlambatan karena beberapa proses updating data. Karena kan kita di dalam bansos itu kan berdasarkan kepada DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, itu
datanya itu diupdate sehingga butuh waktu, makanya ada sedikit keterlambatan. Tapi di bulan Maret dan April ini tentu akan dipercepat oleh pemerintah, apalagi jelang hari raya tadi ya, jelang bulan puasa dan sebagainya, pemerintah akan menggenjot itu, mempercepat ya. Nah, terus kemudian tentu sektor apa? Ya kalau bansos sudah pasti sektor retail ya, maksudnya terkait dengan makanan minuman, karena kan tentu yang diprioritaskan oleh masyarakat saat ini adalah konsumsi produk-produk primer ya, yang mungkin nggak terlalu ke lifestyle, tapi ke kebutuhan-kebutuhan konsumsi retail seperti itu pastinya secara teori itu yang akan mengalami peningkatan gitu. Terus kemudian juga sektor-sektor yang terkait dengan informasi dan komunikasi tetap ya, karena tadi pemerintah juga akan mengeluarkan bantuan kuota internet itu ya. Jadi otomatis juga itu sektor telekomunikasi, informasi komunikasi juga akan mendapatkan dampak positifnya. Dan kemudian pemerintah juga sedang menggenjot Mbak dana-dana infrastruktur. Jadi dana-dana infrastruktur itu juga akan melalui PUPR ada program padat karya. Jadi kalau Mbak tadi sampaikan konstruksi it's okay, memang karena pemerintah jelas-jelas di dalam ininya itu kan anggarannya kisarannya kalau nggak salah itu adalah sekitar 400-an ya, 400 triliunan untuk program-program infrastruktur. Nah, tetapi itu nanti memang akan dilihat sebagian akan direalokasi untuk kesehatan, tetapi intinya tetap mendapatkan porsi yang besar gitu untuk sektor konstruksi, terutama di PU ya, karena juga PU ya tentu akan menggandeng tadi BUMN-BUMN untuk mengerjakan proyek-proyek konstruksinya. Jadi memang anggaran pemerintah di situ cukup besar Mbak untuk untuk program-program yang mendukung tadi kegiatan-kegiatan tadi. Seperti itu Mbak. Okay. Jadi saya rangkum ya, sektor retail, telco, infrastruktur, dan juga program padat karya. Ya, ini selain itu tadi tentang SWF juga sektor konstruksi juga bagus gitu. Saya mungkin akan review sedikit saham dulu ya Ibu ya, mungkin buat teman-teman. Silakan. Ya. Tadi saya ada janji mau bahas beberapa saham blue chip ya. Tadi udah saya bahas tentang ICBP dan juga Indofood. Indofood secara teknikal mungkin belum saya bahas. Resistennya di angka 6675, kemudian HMSP ini di resistennya di 1475, ini sudah mulai sideways, jadi dari chartnya yang turun ini udah mulai ke samping gitu. Saya melihat sih ini udah mulai akumulasi, tapi buat teman-teman sekali lagi banget, kalau ada yang nggak siap nge-hold lama jangan masuk di sini. Ini tuh saham buat investasi lebih dari 1 tahun lah gitu. Upside-nya masih sangat tinggi, tapi lebih dari 1 tahun. Jadi teman-teman, ini bukan saham untuk trading. GGRM juga perkiraan saya ini sudah berada di level yang sangat murah sekali secara fundamental dan teknikal. Dalam jangka pendek, ini target atau upside, resistennya ada di angka sekitaran 40.000. Oke. Satu yang mungkin sektor farmasi juga ya. Untuk Kalbe Farma ini juga sudah mulai ada tanda-tanda ya, dia sempat turun lumayan dalam di akhir Januari kemarin, terus kembali sideways. Cuma sekali lagi ini buat investor, dan I suggest teman-teman yang nggak siap untuk nge-hold lama, jangan masuk ke sini. Pilihannya mungkin tadi bisa pada saham-saham yang lebih cepat geraknya. Konstruksi itu geraknya dia bagus untuk investasi, tapi geraknya lebih cepat karena sifatnya lebih turn around. Itu yang pertama. Kemudian sektor retail saya juga suka. Konstruksi saya nggak mau bahas teknikalnya lagi, ntar teman-teman bosan gitu ya, tiap hari bahas konstruksi. Oke. Jadi hari ini saya bahas untuk sektor retail. Retail ini upside ke level 900 udah semakin dekat. Ya, sekarang sih masih waktunya untuk menabur, udah mulai berbunga-bunga dikit sebenarnya investasinya. Cuman saya masih nge-hold dengan ekspektasi recovery dari after COVID-19 gitu. Oke, terus untuk Mitra Adi Perkasa sendiri, teman-teman, Mitra Adi Perkasa sekarang masih berada di area support, tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka ke ROS, meskipun beberapa teman dari sekuritas banyak yang suka Mitra Adi Perkasa. Kenapa saya suka di ROS? Karena saya sangat melihat dukungan dari pemerintah, yaitu contohnya dana pen dan juga dana bansos itu tadi yang bisa mendorong konsumsi masyarakat, terutama yang golongan middle down itu tadi. Oke, kita akan lanjutkan lagi Bu. Sekarang kita mau bahas tentang sektor komoditas ya. Ini ada pertanyaan. Anyway, tadi siapa ya penanya pertama yang nanyanya bagus, dapat hadiah giveaway ya. Teman-teman makanya tanya di kolom question, nanyanya yang bagus gitu. Ini untuk ke filter biar komennya lebih bagus juga. Teman-teman,
Tadi ada Theo DRSSC dapat giveaway, langsung aja DM saya EMT7 nama email WhatsApp. Anda akan dapat edukasi 7 hari dari Mtrade, bisa tanya-tanya saham juga. Erza Ezal, apa yang membuat harga komoditas naik dan turun dan bagaimana investor memprediksi harga komoditas? Good question. Dapat Mtrade juga, langsung aja ketik EMT7 nama email dan WhatsApp ke DM saya. Nah, kalau dari saya sih simpelnya satu kalimat, sebenarnya yang membuat harga komoditas naik dan turun adalah bicara tentang supply and demand. Kebanyakan supply, harga akan turun, harga komoditas akan turun, yang mempengaruhi harga sahamnya turun. Kemudian kalau demand, kalau supply sedikit, demand-nya naik, demand semakin besar, harga naik. Oleh karena itulah, kenapa pemerintah melakukan culling atau kalau di Indonesia ini agak nggak enak ya, masa membunuh, mengurangi supply, jumlah telur, terus ayam kayak gitu, supaya harga komoditas dari telur dan juga ayam itu sendiri itu bisa tetap terjaga gitu. Nah, itu untuk menjaga supply and demand-nya. Nah, saya melihat untuk demand buat sektor poultry sendiri ini juga bakalan naik dengan membaiknya COVID-19 ya. Horeca juga pasti akan pulih. Demikian pula dengan sektor CPO dan juga sektor komoditas lainnya seperti contohnya coal gitu. Bu Telisa, mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman saat ini, apa sih saat ini katalisnya yang mendorong sektor komoditas? Apakah demand dari China masih akan kencang, masih akan tinggi untuk sektor komoditas, khususnya batu bara, dan bagaimana juga dengan India gitu. Terus kemudian kaitannya dengan Amerika, sebenarnya sektor apa saja sih yang diuntungkan, yang banyak ekspor ke Amerika? Dan mungkin Ibu di sini nggak ngebahas saham secara langsungnya sebagai ekonomis, tapi jika seandainya mau disampaikan sektor apa aja yang diuntungkan dari perbaikan perekonomian di Amerika, saham-saham apa aja itu mungkin boleh dijawab. Jadi pertanyaan dua. Yang pertama adalah apa aja yang mempengaruhi sektor komoditas saat ini, khususnya pertambangan, batu bara, CPO, ya, dan ya itu dua itu dulu, dan oil pastinya. Kemudian yang kedua adalah sektor dan saham apa aja kira-kira yang bakalan diuntungin dengan pulihnya perekonomian di Amerika. Ya, baik, menarik banget Mbak tadi. Jadi kalau kita lihat ini beberapa proyeksi ya, kita lihat dulu proyeksi global kan gini. Ekspor Indonesia itu paling banyak itu adalah ke China yang pertama, terus kemudian baru ke Amerika. Nah, kalau kita lihat proyeksi ekonominya, China itu 2021 diprediksikan akan tumbuh 8,1, kemudian Amerika 5,1, bahkan kemarin Amerika tuh lebih diprediksi bisa 5,5, lebih tinggi lagi gitu ya. 5,1 di revise ke atas lagi gitu, dan China itu 8%. Nah, seperti kita tahu China itu masih merupakan mitra dagang utama kita. Jadi masih masih banyak sekali potensi dari China ya. Artinya gini, energi itu sudah mulai karena kan ini dengan vaksinasi mobility itu sudah mulai terjadi dan itu membutuhkan energi. Makanya kalau kita lihat kan harga minyak ini belakangan ini udah agak naik ya. Jadi jelas-jelas komoditas yang pertama nih yang kita lihat satu minyak. Nah, kenapa? Karena orang mobilitas sudah mulai ada pemulihan. Mobilitas itu butuh energi ya Mbak ya. Nah, mobilitas itu butuh energi. Demand for energi juga benar. Tadi benar banget, kuncinya adalah demand dan supply. Dan komoditi itu ditentukan oleh supply dan demand di tingkat global ya Mbak ya. Jadi harga komoditas itu kebanyakan ditentukan di tingkat global. Untuk misalkan tadi batu bara, CPO, gula, ya itu kedelai, itu semuanya rata-rata di tingkat global ditentukan. Nah, itu siapakah demander global tadi? Ya tadi seperti Mbak sampaikan, Cina, Amerika, Jepang, ya, India, Brazil, ya. Itu ada negara-negara besar sebagai demander dari komoditi. Nah, ketika mereka sudah mulai pulih, ya ini seperti India bahkan katanya diprediksi kalau World Bank 8%-an, tapi kalau IMF memprediksi bahkan India itu 11% lomba tumbuhnya. Nah, India tuh penduduknya besar sekali. Nah, Indonesia sama India tuh tinggi CPO-nya, Mbak. Jadi salah satu pasar CPO kita yang besar juga adalah ke India. Nah, itu bisa menarik tuh CPO ke India. Terus kemudian Vietnam dan lain-lain sebagainya, negara-negara ASEAN juga akan tumbuh positif karena pasar kita juga sebagian ke negara ASEAN juga. Nah, jadi artinya memang harga komoditas ini pasti, bukan pasti ya, berarti kalau pasti pas ini nanti disclaimer juga
kemungkinan besar lah itu harga komoditas ini akan semakin membaik di 2021 untuk komoditas-komoditas andalan tadi, karena sudah mulai pulihnya mobilitas penduduk ya, mobilitas masyarakat itu sudah mulai pulih. Jadi itu yang kira-kira dan kebetulan Mbak, CPO kita itu ya adalah salah satu bahan baku untuk hand sanitizer contohnya. Jadi artinya kan kita sekarang dengan produk-produk peningkatan demand tadi, produk-produk farmasi, demand-nya kan cukup tinggi. Itu menggunakan bahan bakunya salah satunya CPO. Jadi walaupun Eropa mungkin memban Indonesia, tapi kemarin ada berita bagus tuh, Swiss malah membuka karena kita punya IECPA dengan Swiss. Jadi artinya di tengah pandemi ini banyak sebetulnya loh berkah untuk Indonesia. Contohnya neraca dagang kita surplus. Tadi pagi saya juga habis syuting di salah satu televisi digital itu kan, bahwa juga kita membahas bahwa ya ternyata berkah ini, pandemi ini membawa berkah, ekspor kita tuh meningkat ya, ekspor produk-produk kita terutama besi dan baja, kemudian juga lemak dan minyak nabati ya, termasuk CPO di dalamnya ya, batu bara itu juga mulai mengalami peningkatan. Jadi ini ada berkah gitu, ekspor kita tuh mengalami kinerja yang cukup baik gitu. Jadi kalau saya melihat itu masih cukup potensial ya, harga komoditas itu untuk mengalami perbaikan. Itu adalah salah satu katalis, benar, salah satu katalis kita untuk pertumbuhan ekonomi ke depan itu adalah dari pemulihan negara-negara ini, sehingga harga komoditas terutama CPO dan batu bara itu memang akan diprediksikan positif gitu. Kemudian Amerika. Nah, kalau Amerika seperti apa? Nah, kalau Amerika sendiri itu kalau kita lihat Mbak, memang ini ya, sebentar saya cek data dulu. Ini ada datanya supaya lebih akurat ini. Amerika Serikat sendiri itu memang sebagai pasar kita yang kedua terbesar. Jadi ini juga yang kemarin tuh sempat mengalami peningkatan tuh juga terkait CPO itu juga meningkat ya ke Amerika Serikat gitu. Jadi artinya ya sektor-sektor yang berkaitan dengan agriculture tuh akan berpotensi Mbak. Oh ya, ada berita baru lagi. Negara-negara besar yang produsen agriculture seperti Vietnam dan Thailand itu mulai membatasi ekspor Mbak. Membatasi ekspor untuk produk-produk agriculture. Nah, jadi harusnya itu menurut saya peluang untuk agriculture di Indonesia, karena negara-negara lain itu berusaha mengamankan security of supply-nya untuk produk-produk pangan. Karena Etiker nih memang juga memproyeksi bahwa salah satu resiko ke depan itu kerawanan pangan. Nah, Indonesia sebagai negara subur dan agraris harusnya juga bisa tuh mendorong sektor agriculture itu, Mbak. Jadi saya setuju banget, sektor agriculture itu ke depan harus makin didorong ya, dan saham-saham yang di agriculture harusnya juga semakin didorong gitu loh Mbak, untuk ini ya, untuk terus kita genjot gitu loh. Nah ini jadi menurut saya sih dari perbaikan ekonomi Amerika, karena Amerika kan juga kemarin tuh menginikan stimulusnya Mbak, sebentar, stimulusnya itu saya lihat ya, soalnya kita tergantung juga stimulus untuk Amerika itu digunakan untuk apa saja. Nah itu nanti akan juga mempengaruhi kira-kira tuh aliran dananya tuh kemana saja gitu, itu yang akan terpengaruh juga ya. Nah, dari data kami, stimulus itu sekitar kalau tidak salah itu 400 miliar itu memang untuk vaksinasi. Nah, kalau untuk vaksinasi mungkin saya nggak tahu ya Indonesia Bio Farmanya sejauh apa gitu ya, karena kan kita bukan produsen utama, makanya India kenapa dia tinggi banget, karena dia adalah produsen vaksinasi yang cukup besar di dunia, sehingga dia pulihnya tuh sampai ke 11% itu karena vaksinnya. Nah, Amerika kan pasti butuh vaksin juga, selain dia memproduksi, dia butuh vaksin juga. Nah, apakah kita bisa memenuhi kebutuhan ekspor vaksinnya? Saya nggak tahu ya, apakah Kalbe Farma masuk atau tidak ya. Tetapi artinya kita tidak terlalu lah kalau dari vaksin. Oh ya ini, jadi 6 Maret itu highlight stimulus fiskalnya 750 miliar untuk vaksinasi COVID. Kemudian bantuan langsung negara bagian dan lokal 350 miliar dolar. Dan 600 miliar dolar bantuan langsung kepada keluarga. Cek sebesar 1.400 per orang. Nah, dengan adanya bantuan langsung ke individu-individu, kalau mereka berkonsumsi kepada produk-produk primer, nah itu harusnya kita menjadi potensi untuk produk-produk kita. Apalagi kita ada GSP, Mbak. Kemarin kan, alhamdulillah ya, kebaikan dari Presiden Trump sebelum beliau lengser itu dia memberikan kembali GSP untuk Indonesia, dan itu sangat pengaruh banget, Mbak, untuk ekspor Indonesia membaik ke Amerika Serikat. Dari general system GSP itu General System of Preference itu memberikan tarif-tarif khusus kepada ekonomi kepada ekspor-ekspor Indonesia. Nah, itu kalau misalkan kita bisa menembus ke situ itu bagus sekali sebetulnya, karena
penduduk Amerika kan punya uang lebih banyak, Mbak, karena mereka mendapatkan cek $1.400 per orang. Nah, kalau mereka mengkonsumsi produk-produk kita, sebagian ya, tentu nggak semuanya, sebagian kan ada produk Cina, produk Vietnam, dan lain sebagainya, tapi setidaknya kita ada porsi di situ. Kemudian 400 miliar bantuan rumah tangga yang rentan secara finansial, kemudian 150 miliar baru bantuan untuk bisnis gitu. Nah, inilah yang kemarin juga kita bahas seberapa sih yang bisa mengalir ke dalam perekonomian Indonesia seperti itu. Jadi itu yang kira-kira bisa kita lihat peluangnya. Berarti sektor-sektor komoditas itu karena tadi seperti konsumennya Amerika tuh senangnya apa ya? Ya salah satunya adalah produk-produk dari Indonesia gitu, produk-produk yang mungkin terkait dengan perikanan, ya mungkin ya perikanan, kemudian tadi poultry, peternakan juga mungkin mereka mengimpor dari Indonesia. Kita perlu lihat sih structure. Saya ada sih, tapi harus buka-buka dulu sih produk-produk apa sih yang diimpor oleh Amerika Serikat. Mungkin dari situ kita bisa ngecek sih, ya, bisa ngecek apa ya produk-produknya apa. Saya sambil menjawab pertanyaan dari iPhone 81 dan juga tadi ada dari Pak Gunaman, pertanyaannya mirip, mungkin Ibu bisa sambil ngecek data ya. Jadi ada jeda dikit buat Ibu bisa ngecek data. Iphone nanya, sekarang harga batu bara udah naik, tapi kenapa emiten saham belum ikut naik ya? Mungkin saham coal maksudnya, saham batu bara. Dan senada juga dalam pertanyaan dari Pak Gunaman 73, harga CPO ini all time high, tapi kenapa harga CPO all time high, kenapa harga saham CPO-nya nggak ke katrol secara signifikan dan cenderung sideways? Sebenarnya kalau menurut saya sendiri ya, saya melihatnya tuh sebenarnya investor lagi sekarang dalam masa menanti. Yang dinanti apa sih? Yang pertama pastinya kebijakan dari Amerika dan kondisi perekonomian dari Amerika itu sendiri. Itu sangat itu aja, tapi semua saham. Nah, agak terkecualikan itu sektor properti secara khusus karena pemerintah di Indonesia sudah memberikan satu keringanan yaitu DP 0% untuk properti yang akhirnya bisa mengkatrol sektor ini, saham-saham di sektor ini. Perkiraan saya nanti jika sudah ada FOMC meeting di Amerika, kemudian bicara tentang inflasinya sudah semakin terkontrol atau terkendali, kemudian di bulan April ini juga kebijakan dari pemerintah semakin banyak yang dikucurkan dan permintaan untuk komoditas baik CPO maupun batubara naik, saham-saham CPO dan juga batubara juga akan meningkat. Dan untuk sektor komoditas, saya lihat investor lagi menanti laporan keuangan. Laporan keuangan kemarin untuk sektor CPO sangat-sangat bagus sekali, terutama LSIP, DSNG, dan Ali agak-agak lambat ya, agak-agak lagging geraknya, agak slow gitu. Tapi terutama LSIP itu sangat menarik sekali. Jadi untuk saham-saham CPO ini, perusahaan-perusahaan CPO meskipun tahun lalu penjualannya agak-agak turun dikarenakan turunnya aktivitas masyarakat karena pandemi, tapi average selling price atau harga jual dari CPO itu naik, sehingga itu mengakibatkan laba dari perusahaan, 3 perusahaan itu labanya naik secara signifikan. Dan kemarin juga harga sahamnya juga udah naik. We only need a little bit more patient, gitu aja. Sedangkan kalau untuk saham-saham coal gimana? Saya lihat juga sama, masih menunggu laporan keuangan kuartal 4 tahun 2020, beberapa emitennya, dan juga masih menunggu beberapa sentimen lagi gitu. Kalau aku lihat ini udah masa penantian, kemungkinan nggak lama lagi gitu. Oke, Pak Gunawan dan juga Ivon, dapat MT 7 hari, langsung aja DM ke MT7, nama, email, dan WhatsApp. Udah ketemu kan datanya, Bu? Kalau belum, saya coba bahas satu pertanyaan lagi. Iya, jadi kalau tadi Mbak, kan gini ya, ini kan antara fundamental ekonomi ya, karena saya kan ekonomis ya, jadi ngelihatnya tuh dari kacamata ekonom kan pasti supply dan demand ya, kemudian nanti mengaruhi ke harga. Jadi dari sisi potensi ekonomi kan sebetulnya harga itu bisa membaik karena demand sudah mulai membaik gitu kan, demand kita. Tapi memang itu belum tentu tercermin langsung one to one dengan pasar sahamnya, saham untuk produk tersebut. Jadi misalkan tadi kalau misalkan harga CPO lagi naik, demand-nya lagi oke, terus harga saham-saham di bidang CPO tuh langsung membaik gitu loh. Jadi kan kadang kan nggak semua investor berbasis kepada fundamental kan. Tadi karena ada profit taking dan lain sebagainya. Jadi ada news, corporate action dan lain. Jadi
banyak banget yang mempengaruhi pricing di pasar saham kan, bukan hanya sekedar fundamental. Nah, kalau saya tadi bicara mengenai potensi CPO bagus kok karena demand Amerika sendiri bagus. Jadi itu tapi secara fundamental aja, secara ekonomi. Tapi nanti prakteknya di pasar apakah yang di ekonomi itu terefleksi? Karena kan gini, kalau ekonomi supply demand itu kan jangka panjang ya Mbak ya. Jadi artinya itu dalam jangka panjang seperti itu. Tapi di dalam jangka pendek naik turunnya harga itu volatile tergantung dari demand supply harian dan tergantung dari kondisi news news tadi ya, bad news kah, good news kah, event-event dan lain sebagainya. Jadi yang itu belum tentu sama dengan fundamental begitu ya. Ya, yang dilihat memang tren jangka panjang. Jadi dan sometimes mungkin ada lagging tadi ya. Jadi ketika di ininya ekspektasinya itu karena kita tidak ini ya, kalau dalam teori itu disebutnya kita tuh marketnya belum efficient market hypothesis. Jadi tidak menyerap informasi itu secara 100% langsung, karena lagi bagus Amerika CPO meningkat atau Swiss lagi ngebuka tuh langsung gitu. Jadi itu belum tentu terefleksi di dalam harga yang sekarang. Karena tadi ada penyimpangan dari efficient market hypothesis. Jadi ya itu mungkin di market bisa ada macam-macam gitu. Ada aksi jual, aksi trading dan lain sebagainya. Sehingga itu yang lebih mempengaruhi. Jadi nggak langsung tuh tercermin. Jadi makanya ya itulah mungkin, ya itu tadi kan kalau di BRI DS sendiri kan kita ada tim ya, ada equity research, ada economic research ya. Kalau economic research memang untuk melihat yang secara fundamentalnya begitu. Tapi kalau yang mungkin yang lebih paham untuk detail-detail daily dan kemudian ini ya dari teman-teman equity research begitu ya. Nah, tapi tetap kita juga paham sih di saham itu memang dinamikanya lebih dinamis lagi seperti itu. Nah, tadi juga kalau bicara Mbak, saya juga punya data nih. Ekspektasi PMI, data-data tuh macam-macam ya, tapi nanti kita bisa cocokkan sih apakah sesuai atau tidak. Saya juga ada data seperti ini. Jadi data yang terkait dengan tadi Mbak yang indeks produksi. Jadi kita punya data namanya ekspektasi terhadap produksi manufaktur ya. Nah, dari ekspektasi produksi manufaktur ini kita punya data bahwa beberapa sektor itu akan bagus Mbak di kuartal 1 ya. Misalkan, tapi sekali lagi ini fundamental ekonomi ya. Beberapa sektor yang akan berada pada fase ekspansi, itu yang pertama adalah makanan, minuman, dan tembakau. Terus yang kemudian yang kedua semen. Kemudian barang galian, kemudian pupuk, kimia, dan barang dari karet, serta kertas dan barang cetakan. Itu kalau dari sisi pro manufacturing index. Sektor yang diperkirakan di kuartal 1 2021 ini akan mengalami fase ekspansi, Mbak. Makanan, minuman, dan tembakau? Ya, semen dan barang galian. Kemudian pupuk kimia. Barang galian itu pertambangan kayaknya ya, mining. Okay, ya termasuk ya. Coal, termasuk ya mining ya. Okay. Terus kemudian pupuk kimia ya, pupuk petrochemical ya, maksudnya petrochemical, kemudian karet, rubber, barang dari karet, kemudian kertas ya. Kertas, oke. Jadi kalau saya bisa iniin makanan, minuman, tembakau, teman-teman tuh udah ngejawab pertanyaan dari teman-teman yang tentang saham-saham defensif sih ya. Intinya kalau kamu bukan investor, jangan beli saham defensif itu aja deh gitu. Daripada nanti malah ngoceh-ngoceh kelamaan ini sideways-nya gitu. Terus semen menarik, SMGR dan juga SMBR, Batu Raja. Kalau Batu Raja lebih ke trading, kalau semen Indonesia lebih ke ngehold. Kemudian mining ya, just be patient lah ya. Kayaknya ini udah nggak lama lagi. Terus petrochemical, rubber, dan kertas, saya akan watch lagi untuk saham-saham ini. Saya akan infoin besok gitu. Nah, jadi besok di IM-Trade kita akan coba bahas untuk sektor-sektor ini gitu ya. Teman-teman yang nggak dapat hadiah malam hari ini bisa langsung aja ke mtrade_id atau join SODV 20 Maret 2021 dengan masuk ke ellendesme.com/SODV dengan kode promonya Dana Reksa. Oke. Bu, mungkin ada satu closing statement Bu sebelum saya simpulkan malam hari ini. Oke, tadi mau menambahkan juga kalau ternyata data impor impor Amerika dari Indonesia itu saya baca tadi beberapa demand yang meningkat pesat itu satu pangan, Mbak.
pangan ya. Jadi tadi memang seperti dugaan saya agriculture dan pangan itu ke depan memang akan potensi banget. Nah, Amerika sendiri kan tadi banyak sekali dana-dananya itu untuk masyarakat yang 1,9 triliun US dollar. Nah, itu masyarakatnya selama masih butuhkan kita juga eksportir pangan juga ya. Jadi selama mereka masih butuh pangan itu oke. Kemudian yang kedua karena mereka juga work from home ya, sebagian juga itu furnitur dari Indonesia tuh ternyata tinggi mbak demand-nya, terutama untuk kursi katanya. Jadi kan kursi dari Indonesia juga banyak ya furniturnya. Nah itu juga Ini furniture juga oke kalau dilihat dari Integrado. data. Iya, Integra Indo Kabinet berarti furniture ya. Oke, Ya terus mungkin ya perusahaannya. Terus kemudian di sini si fresh food. Ya jadi si fresh food itu juga cukup ini tinggi yang banyak demand-nya dari diekspor ke impor Amerika ini. ya, Bu ya? Iya, yang banyak diekspor ke Amerika. Yang kalau saya lihat tuh demand-nya tuh sangat cukup tinggi gitu. Ya ini sekedar menambah informasi aja Mbak. Artinya ya disclaimer belum tentu itu secara tercermin di pasar saham ya. Tetapi ini kan secara fundamental. Kalau saya sebagai ekonom bicara adalah fundamental data-data. Jadi saya bicara berdasarkan data gitu loh. Datanya secara ekonomi, data-data statistiknya seperti itu gitu. Jadi closing statement-nya adalah sebenarnya gini. Saya selalu percaya bahwa gini, ekonomi itu naik turun itu pasti. Nah, kita oleh Tuhan dikasih kemampuan untuk beradaptasi. Jadi kita harus semakin agile terhadap perubahan-perubahan. Jadi sebenarnya oke, Amerika seperti ini, kita strateginya begini. Kita harus lebih pintar untuk mencari strategi. Jadi kita ke depannya itu adalah semakin pintar mencari strategi. Ya tentu secara finansial tadi kita juga ingin untung ya. Ya kita lebih banyak mencari informasi yang terbaik ya dan membuat optimalisasi keputusan yang optimal ya begitu. Kemudian ya diversifikasi itu menjadi penting ya Mbak, karena itu tadi dalam investasi kan juga diversifikasi itu menjadi penting. Dalam ekonomi juga yang namanya mitigasi resiko, kemudian diversifikasi itu adalah satu hal yang memang wajib kita lakukan. Jadi ya sebisa mungkin kita melakukan diversifikasi gitu. Artinya ya untuk meminimalisir terjadinya resiko tadi ya. Jadi kita harus pandai-pandai dan kemudian juga itu tadi bagaimana kita lebih pintar atau smart dalam mencari strategi-strategi ekonomi ya dan yang pasti sih gini, government juga terus berusaha untuk memulihkan ekonomi kita. Jadi dan sometimes itu ditentukan oleh ekspektasi kita. Bagaimana ekonomi pulih juga tergantung dari ekspektasi kita. Jadi mindset itu sangat penting. Jadi kalau kita mindsetnya optimis, positif, itu nanti untuk ekonomi juga ke depan akan positif. Seperti itu sih. Jadi closing statement-nya adalah kita be positive and be smart to be agile and adaptive to the dynamic of the economy. Karena memang sekarang ekonomi itu semakin fluktuatif gitu loh. Itu jadi mau nggak mau itu adalah sesuatu yang given. Ya, harus kita yang harus beradaptasi lah dengan semua perubahan-perubahan ini. Gitu. Adaptasi dan agile, saya sangat setuju sekali. Jadi teman-teman semuanya, kita kalau di saham ya, saya mungkin akan pertajam aja sedikit. Kita mesti ngerti yang namanya rotasi sektoral. Itu aja sih teman-teman. Jadi kadang ada satu sektor naik tinggi, kadang ada yang turun gitu. Saat ini konstruksi masih di bawah, defensif masih di bawah. Why not teman-teman mulai ngelirik itu. Tapi kalau defensif memang gerakannya agak-agak lambat gitu. Sekali lagi, it's for investor not for trader gitu. Dan kalau yang saya perhatikan hari ini kita judulnya ada bank digital nggak kebahas ya Bu ya. Nanti next time ya Bu ya kita bahas. Mungkin next time kita bahas lagi uang digital ya. Oke. Banget malam hari ini. Jadi kalau untuk yang trading aku perhatikan untuk bank-bank selain 4 perbankan besar tadi masih ada potensi gitu ya. Jadi kita ada sering banget bahas perbankan beberapa hari terakhir ini. BCTM udah jalan, BRIS masih ada potensi dan juga untuk sektor retail juga ini kita masih melihat ada potensi untuk beberapa bulan ke depan. Demikian pula dengan sektor komoditas. We just need to be patient and to agile kalau kata Ibu Telisa tadi, dan kita mesti ngerti tentang perubahan sektoral. Terlebih dari semuanya teman-teman, kita mesti menyadari bahwa di pasar saham ada yang namanya resiko, sehingga ketika kita masuk ke saham nomor 1 yang paling penting adalah start small, masuk sesuai dengan profil risiko Anda, sesiap Anda dengan risikonya. Jadi jangan hanya siap dengan keuntungan saja. Kemudian tips yang kedua dari saya, diversifikasi untuk investasi dan juga untuk trading teman-teman. Mungkin sekitaran 10 saham, jangan lebih dari itu, jangan terlalu sedikit juga, karena kalau terlalu sedikit nanti untung besar, rugi juga bisa besar. Jadi sebenarnya angka itu juga nggak mutlak
tergantung modalnya juga. Kalau modalnya kecil banget nggak bisa juga dibagi 10 gitu. Anyway, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak Ibu Telisa dan juga BRI Dana Makasih. Investasi. Salam profit. Selamat malam. Selamat malam. Makasih Mbak. Makasih teman-teman semua. Bye.